Kenapa ternyata bahwa religiositas itu tidak menjamin seseorang itu menjadi orang baik gitu. Religius itu adalah orang yang taat beribadah. Orang yang rajin sholat, rajin berzakat, rajin puasa, rajin ke gereja, rajin beribadah. Saya bersama-sama dengan motivator nasional di bidang leadership and happiness, ada Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi, Mbak Ola. Apa kabar hari ini? Bukan karena saya hitam terus jadi evil ya, Pak. Sehat ya, Pak Arfan ya? Alhamdulillah sehat selalu, Mbak Ola. Mbak Ola juga gitu ya? Sehat ya, selalu ya? Sehat, Pak. Terima kasih. Ya, dan baik. Bahagia tentunya kan ya? Yes, benar. Pertanyaan yang kita coba akan jawab bersama-sama ya. Ini ini sebenarnya bukan kali ini saja gitu ya, Betul. Pak Arfan ya. Sudah kayaknya sepanjang hidup kita bertemu dengan kondisi ada orang-orang yang kita sudah pandang demikian religius gitu ya. Kita percayakan bahkan kepada dia gitu ya. Apakah itu diri kita, apakah itu anggota keluarga kita, berkaitan dengan pendidikan dan sebagainya, tapi justru mereka justru yang melukai. Nah, betul. Ini menarik kalau kita coba mungkin sepakati dulu, religius itu apa sih, Pak Arfan ya? Dia sama nggak sih dengan spiritual? Karena Indonesia yang kaya sekali dengan agama ya. Ini kan menandakan bahwa orang-orang Indonesia ini, orang di luar sana, di luar Indonesia menganggap wah orang Indonesia ini rajin berdoa semuanya. Iya. Rajin sholat, rajin ibadah gitu. Iya kan, rajin ibadah gitu. Berarti orang-orang yang sangat baik sekali. Nah, mungkin Pak Arfan bisa jelaskan dulu tentang religius dan kedalamannya, dan itu berbeda nggak sih dengan spiritual? Terima kasih banyak, Mbak Ola ya. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa judulnya ini harus pakai kata-kata religius gitu. Kan judul talk show kita pada hari ini adalah mengapa orang religius bisa berbuat jahat gitu. Betul. Ada yang tanya, kenapa sih harus pakai kata religius? Kenapa nggak bilang mengapa orang berbuat jahat? Kan sebenarnya sesimpel itu. Kenapa orang berbuat jahat? Saya bilang begini, karena kita orang berbuat jahat itu di sini ada faktor, ada variabel yang namanya religius itu. Karena kalau tidak ada variabel yang namanya religius, kalau kita hanya bertanya kenapa orang berbuat jahat gitu, bisa saja jawabannya adalah karena dia jauh dari Tuhan gitu. Bisa saja jawabannya kenapa orang berbuat jahat, karena dia jarang sholat gitu, karena dia jarang beribadah, karena dia jarang ke gereja gitu. Jawabannya itu gitu. Nah, tetapi sekarang ini faktor itu sudah ada dalam pembahasan kita gitu. Jadi religius itu merupakan sebuah variabel yang justru kita bahas di sini. Kenapa ternyata bahwa religiositas itu tidak menjamin seseorang itu menjadi orang baik gitu. Dan kenapa misalnya ini dipicu oleh kasus Heri Wirawan ya, yang saya kira sudah sangat terkenal dalam 1 bulan terakhir ini gitu ya. Jadi bahan pembicaraan ya. Betul, seorang pemuka agama ya, seorang ustadz, dan dia memperkosa 12 santriwatinya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun sampai hamil, kemudian melahirkan, bahkan ada yang 2 kali hamil dan 2 kali melahirkan gitu kan. Ini berarti ini sebuah kejahatan yang sistematis dan terencana gitu, dan terjadi bertahun-tahun dan tidak mampu dibongkar. Bayangkan, orang hamil saja 9 bulan ya. Kemudian dia bisa hamil, melahirkan, kemudian hamil lagi 2 kali. Berarti sudah mungkin selama 2 tahun itu dia. Untuk 1 orang saja dia bisa melakukan kejahatan selama 2 tahun. Nah, pertanyaannya kok bisa begitu? Jadi dalam talk show ini kita sudah memasukkan faktor religiositas gitu. Jadi ternyata religiositas itu tidak jaminan gitu bahwa orang itu orang baik gitu. Nah, pertanyaan Mbak Ola tadi, apa itu yang namanya religiositas? Religius itu adalah orang yang taat beribadah. Orang yang rajin sholat, rajin berzakat, rajin puasa, rajin ke gereja, rajin beribadah, ya. Kemudian menggunakan simbol-simbol keagamaan, pakaian keagamaan, dan simbol-simbol yang lain yang berkaitan dengan ajaran agama apapun ya. Agama apapun gitu. Dan itulah yang namanya religiositas gitu. Orang-orang yang taat beragama. Secara gampangnya seperti itu, Mbak Ola. Oke. Taat beragama. Nah, asumsi dalam pemikiran kita kan orang-orang yang taat melakukan ibadah berarti kan
akhlaknya, ya, adabnya, pemikirannya, sikap perkataannya itu akan sangat baik gitu, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan gitu ya. Betul, betul. Nah, ini menarik gitu. Kenapa kemudian mereka bisa terjebak dia di dalam lingkaran perbuatan yang justru melanggar gitu kan? Betul. Orang religius itu adalah orang yang taat beribadah nih. Berarti kan semua tata cara yang disampaikan atau dituliskan, diaturkan dalam agama dilakukan, dilaksanakan ya dengan sangat taat. Oke, kita sambung nih. Tapi kenapa kok bisa berbuat jahat? Karena dalam pemikiran kita orang-orang yang taat beribadah harusnya dia baik gitu ya, baik di dalam maupun di luar. Pak Arfan, kita coba kuliti satu persatu gitu ya. Kalau religius itu terkait ketaatan beribadah, apakah ketaatan beribadah tidak inline, tidak berbanding lurus dengan bahwa ia menghayati ajaran yang dia atau tata ibadah yang dia lakukan, Pak Arfan? Ya, ini pertanyaan bagus sekali ini Mbak Ola ya. Tapi sebelum masuk ke menjawab pertanyaan ini, saya cuma ingin mengatakan begini Mbak Ola. Jadi sebetulnya kalau ada orang religius yang berbuat jahat gitu, kita harus membedakan ada dua jenis Mbak Ola. Oh, oke. Okay. Ada dua jenis orang religius yang berbuat jahat gitu ya. Yang pertama adalah orang itu sebetulnya orang jahat gitu. Dia emang orang jahat yang berpura-pura religius. Jadi dia berpura-pura religius itu semata-mata untuk menjalankan maksud jahatnya gitu. Kita tidak tahu nih orang seperti Heri Wirawan ini apakah dia sebenarnya orang jahat yang berpura-pura jadi ustadz, kan bisa begitu ya. Ya, supaya aman dia pakai predikat ustadz jadi aman. Padahal dia sebetulnya dia bukan ustadz, dia orang jahat gitu ya. Atau kemungkinan kedua adalah orangnya religius. Orang yang religius kemudian dalam perjalanan waktu dia menjadi orang jahat karena dia merasa telah ada dalam zona aman, Mbak Ola. Kenapa? Karena ini orang religius yang baik dan sebagainya, tapi kemudian seiring dengan perjalanan waktu dia merasa bahwa semua orang udah percaya sama saya. Saya sudah mendapatkan trust dari banyak orang. Karena itu saya sudah merasa aman. Jadi ibaratnya begini, kalau anak sekolah, misalnya kita anak sekolah nih, bayangkan ya Mbak Ola ya, kalau anak sekolah dia belajar atau dia nggak belajar, orang mengatakan dia pasti belajar nih. Kira-kira dia akan belajar nggak Mbak Ola? Enggak kan? Jadi katakanlah Mbak Ola anak sekolah nih ya, Mbak Ola mau belajar kek, mau nggak belajar kek, orang udah yakin kalau Mbak Ola itu pasti belajar gitu. Udah, saya nggak belajar. Nggak belajar, nah itu. Itu analogi sederhana ya. Maksudnya saya baik atau nggak baik, orang pasti bilang saya baik. Ya udah, ngapain saya harus effort untuk berbuat baik gitu. Saya menolong orang atau nggak menolong orang, saya sudah punya predikat sebagai orang yang menolong orang gitu. Ngapain saya menolong orang? Ngapain repot-repot lagi untuk menolong orang? Jadi ketika dia sudah mendapatkan trust yang begitu besar, akhirnya dia berlindung di balik trust itu untuk tidak melakukan kebaikan gitu. Nah ini, jadi kita harus melihat nanti, ini orang-orang seperti Heri Wirawan, dan saya kira ada banyak yang seperti ini ya. Heri Wirawan ini hanya sebuah, istilahnya apa itu, puncak gunung es lah gitu ya. Karena ini kasusnya banyak sekali, bukan yang pertama, melibatkan orang dengan berbagai ajaran agama gitu ya. Jadi ini sesuatu yang sangat banyak terjadi gitu. Ini hanya puncak gunung es. Nah pertanyaannya, orang seperti Heri Wirawan ini, apakah dia jahat dulu? Memang orang jahat gitu, yang memakai topeng religius, atau sebetulnya orang yang religius yang kemudian merasa aman dengan statusnya dan kemudian dia melakukan hal-hal yang jahat gitu karena dia merasa sudah mendapatkan trust dari banyak orang. Nah, yang mana itu? Nah, kita tidak tahu dan kita hanya bisa menerka gitu. Kira-kira ini dia masuk kategori yang mana gitu, Mbak Ola. Iya. Oke. Baik. Menyambung tadi pertanyaan saya Pak Arfan, kalau tadi Bapak sudah menyampaikan terlebih dahulu nih ya gitu ya, ada dua golongan atau ada dua jenis yang pada dasarnya memang jahat atau yang memang dia menggunakan topeng. Nah, taruhlah kemudian ini keduanya kita anggaplah bahwa pada awalnya mereka mengenal yang namanya kebaikan gitu ya, lewat ajaran agama yang mereka lakukan gitu.
tetapi kemudian ada perubahan ya, dan mereka menjadi orang jahat gitu. Ya. Nah ini berarti kalau misalnya mereka menjalankan ibadah dengan sangat taat, berarti kan ada sesuatu yang mereka tidak menghayati secara mendalam ya Pak Arfan, sampai kemudian mereka jatuh gitu ya, mereka terjerat gitu di dalam perbuatan jahat ini. Salah di penghayatan atau karena mereka menganggap yang penting saya sudah melakukan ini nih tata cara tadi itu tuh Pak Arfan. Ya, very good question. Ini pertanyaannya bagus sekali Mbak Ola ya. Jadi sama halnya dengan orang yang bersedekah gitu misalnya, orang yang bersedekah, orang yang menolong orang, itu bagus apa enggak menurut Mbak Ola? Bagus. Bersedekah itu bagus. Bukan tergantung niatnya ya? Oh, ini ada kaitannya dengan niat gitu ya? Iya dong. Oke. Jadi ketika kita melihat sesuatu itu, ada yang namanya perilaku, ada yang namanya intention, niat gitu. Perilaku itu yang kelihatan. Perilakunya adalah menolong orang. Ya. Niatannya? Oke. Niatannya, nah ya misalnya ada seseorang mau traktir Mbak Ola makan siang kan, seperti itu. Baik nggak itu? Ya baiklah. Tapi kan kita harus lihat sebenarnya apa nih yang ada di balik ini. Apakah dia betul-betul ingin berteman dengan Mbak Ola, ingin bersahabat, ingin membangun hubungan, atau dia punya kepentingan yang dia ingin dapatkan dari Mbak Ola gitu. Jadi dia melihat Mbak Ola ini sebagai subjek atau sebagai objek gitu. Gitu ya. Atau dia hanya ingin pencitraan saja gitu. Jadi kita harus melihat dari berbagai sudut pandang Mbak Ola. Yang dilihat itu sebetulnya adalah niatnya, intentionnya. Sama gitu. Ketika orang sholatnya itu kenapa dia sholat gitu. Bukan sholatnya yang menjadi yang bernilai sesungguhnya, tapi apa yang ada di balik itu gitu. Nah, ada banyak orang yang ketika dia melakukan sesuatu, memang niatnya itu bukan spiritual gitu. Jadi kalau saya sholat, kelihatannya baik saya sholat, tapi saya sholat itu bisa niatnya ada dua. Pertama adalah spiritual, yang kedua non spiritual. Spiritual adalah ketika niat saya sholat itu adalah untuk membangun connection dengan Tuhan gitu. Ketika saya berdoa itu saya sedang niatnya adalah membangun connection dengan Tuhan. Itu namanya spiritual. Tapi ada banyak sekali orang yang sholat niatnya non spiritual. Apa itu non spiritual? Misalnya adalah untuk cari muka di depan mertua, misalnya gitu kan? Atau pencitraan di depan tim membernya gitu. Atau ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar gitu dengan melakukan itu misalnya. Jadi bukan membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, sholat yang membangun hubungan dengan Tuhan itu namanya spiritualitas gitu. Tapi ketika sholat bukan untuk membangun hubungan dengan Tuhan, tapi hanya untuk pencitraan, itu non spiritualitas dan tapi itu religius gitu. Religius dalam pengertian ya dia menjalankan ajaran agamanya gitu. Dengan sangat taat, dengan sangat runut, rukun-rukunnya dijalankan gitu. Tetapi alasannya atau intentionnya itu non spiritualitas. Nah, sehingga kita mengatakan orang ini adalah orang yang religius tapi tidak spiritual gitu. Nah, yang pertama tadi orang religius dan spiritual karena niat saya adalah membangun connection dengan Tuhan. Itu Mbak Ola. Iya. Jadi artinya Pak Arfan juga ingin menegaskan bahwa tidak berarti orang yang religius itu adalah orang yang spiritual gitu ya. Betul. Oke, tetapi betul. Bisa jadi orang yang spiritual adalah termasuk orang yang juga religius, betul ya betul, Pak Arfan ya? Betul. Jadi spiritualitas itu berkaitan dengan intentionnya, niatnya, mindsetnya gitu. Religiositas itu berkaitan dengan perilakunya gitu. Tetapi perilaku yang sama bisa didasari oleh niat yang berbeda. Gitu. Nah, kualitas perbuatan seseorang itu bukan dilihat dari perbuatannya per se, tapi dilihat dari niatnya apa gitu. Baik, Pak Arfan, kalau tadi Pak Arfan mengatakan ini tergantung dengan intentionnya gitu. Dari mana kita sebagai orang awam bisa melihat perbedaan ya? Niatan yang memang sesungguhnya baik begitu ya, sama niatannya memang udah nggak baik nih, emang niatannya udah nggak beres nih gitu.